Pernah kepikiran nggak, sampah yang kita buang itu perginya kemana? Mungkin ya udah dibuang aja selesai. Tapi gimana kalau saya bilang sampah yang kita anggap nggak berguna itu sebenarnya adalah harta karun yang tersembunyi. Yuk kita bongkar bareng-bareng cara pandang lama ini dan temukan nilainya. Nah, sebelum kita bisa nemuin harta karunnya, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih sampah itu? Coba deh, kalau dengar kata itu, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti sisa makanan, bungkus plastik, atau pokoknya sesuatu yang kotor dan harus cepat-cepat disingkirkan kan? Dulu ya, definisi sampah itu simpel banget. Material yang nggak diinginkan atau nggak berguna. Titik. Tapi coba lihat sekarang. Pandangan itu udah kuno banget. Hari ini, para ahli dan inovator justru melihat sampah itu setara dengan nilai ekonomi. Ini bukan sekedar perubahan kecil loh, ini revolusi cara berpikir. Tapi tunggu dulu, kalau emang sampah itu punya potensi, kok bisa jadi masalah global yang gede banget ya? Buat jawab itu, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu, ke sebuah revolusi yang mengubah dunia dan juga mengubah cara kita menghasilkan sampah. Ini dia titik baliknya, revolusi industri. Mesin-mesin mulai diciptakan, pabrik-pabrik dibangun di mana-mana, dan barang-barang diproduksi dalam skala yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini memang bawa kemajuan yang luar biasa, tapi ada tapinya. Ada konsekuensi yang nggak terduga. Ledakan jumlah sampah. Coba bayangin deh, di satu sisi kita jadi punya banyak banget produk modern yang bikin hidup kita lebih gampang. Tapi di sisi lain, setiap produk itu kan ninggalin jejak. Dan tiba-tiba aja kita dihadapkan sama gunung sampah yang makin hari makin tinggi. Masalahnya, ini bukan cuma soal tumpukan yang jorok dan bau loh. Sampah yang nggak dikelola dengan baik itu bisa jadi racun. Limbah dari industri bisa mencemari air kita, asapnya meracuni udara, bahkan sisa makanan yang numpuk bisa merusak ekosistem. Jelas banget kan kalau cuma dibuang gitu aja itu bukan solusi. Nah, justru di tengah masalah inilah muncul sebuah ide yang brilian. Gimana kalau kita berhenti ngelihat sampah sebagai akhir dari sebuah siklus dan mulai ngelihatnya sebagai awal dari sesuatu yang baru? Inilah momen ahanya, pergeseran dari sampah menjadi harta karun. Ini dia ide utamanya. Sampah adalah sumber daya potensial. Coba pikirin deh, botol plastik itu bukan sampah, tapi bahan baku buat bikin jaket. Sisa makanan itu bukan limbah, tapi bahan utama buat pupuk kompos. Setiap sampah itu punya potensi buat diubah jadi sesuatu yang baru dan bernilai. Perubahan cara pandang ini, wah ini ngubah segalanya. Yang tadinya kita lihat cuma sebagai tumpukan kotor dan bau, sekarang kita bisa lihat sebagai peluang ekonomi. Di dalam tumpukan itu ada potensi keuntungan, ada inovasi, dan ada solusi. Oke, kita udah sepakat nih, sampah itu sumber daya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita manfaatinnya dengan cerdas dan efisien? Nah, untungnya ada panduan yang namanya hierarki sampah. Anggap aja ini kayak peta harta karun kita. Konsepnya tuh simple, tapi dampaknya luar biasa. Piramida ini ngasih urutan tindakan dari yang paling bagus di puncak sampai yang paling nggak kita inginkan di dasar. Tujuannya, ya supaya kita selalu berusaha pakai cara yang ada di paling puncak piramida. Yuk kita bedah satu-satu ya. Yang paling top itu pencegahan. Artinya, cara terbaik adalah nggak menghasilkan sampah sama sekali dari awal. Di bawahnya ada minimisasi. Kalaupun harus bikin, ya bikin sesedikit mungkin. Terus guna ulang atau reuse, pakai lagi barang yang ada. Baru deh setelah itu ada daur ulang, diubah jadi produk baru. Lebih bawah lagi ada pemulihan energi, misalnya dibakar buat jadi listrik. Dan yang paling dasar, pilihan terakhir yang harus banget kita hindari, yaitu pembuangan ke TPA. Oke, petanya udah ada nih, kerangkanya juga udah jelas. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang harus jalanin ini semua? Siapa yang bertanggung jawab buat mendaki piramida ini? Memang gampang banget ya, nunjuk-nunjuk. Oh, ini tugas pemerintah. Itu urusan industri. Tapi, apa iya cuma mereka? Terus kita sebagai individu, di mana posisi kita dalam rantai tanggung jawab ini? Kenyataannya, ini tuh tanggung jawab kita semua, bener-bener dibagi rata. Mulai dari pilihan yang kita buat di rumah, kebijakan yang dibuat pemerintah, sampai cara industri mendesain produk mereka. Semua orang punya peran. Ini tuh kerja tim raksasa loh. Oke, jadi kita semua satu tim nih. Pertanyaan berikutnya, terus apa dong yang harus kita lakuin? Langkah konkretnya gimana?
Jawabannya ya balik lagi ke piramida tadi, ke hierarki sampah itu. Nggak peduli kamu itu konsumen biasa yang milih produk tanpa kemasan, seorang pengusaha yang mendesain ulang produknya, atau pembuat kebijakan. Prinsipnya sama, selalu targetkan puncak piramida. Tentu aja, buat ngejalanin ini semua, kita butuh senjata yang pas. Ide-ide hebat butuh teknologi yang hebat juga. Nah, memilih teknologi pengolahan yang tepat itu jadi kunci utama buat mengubah teori ini jadi kenyataan yang efisien dan menguntungkan. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau sampah itu ibarat peti harta karun yang terkunci, gimana caranya kita nemuin kunci yang pas buat ngebuka peti itu?